Nenek, Cucuku, sejak kapan kamu datang? baru saja, Bu. Nah, ini kenapa teriak mulu? Nenekmu sedang mengenang kakekmu, nak. Kakek? Iya, nak. Kakekmu adalah pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI. G30 SPKI? Iya, Cuk, G30 SPKI. Iya, Cuk. Peristiwa yang tidak pernah nenek sangka, peristiwa yang menghabiskan 6 jenderal dan 1 perwira dalam satu malam, dan Bang Buaya sebagai saksinya. Kemarilah, cucuku. Nenek akan menceritakan peristiwa kelam tentang kejadian yang merenggut pahlawan revolusi dan juga kakekmu ini. Pemberontakan G30 SPKI adalah peristiwa kelam bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Peristiwa di mana para jenderal menjadi korban dari tindakan keji yang dilakukan oleh PKI. Pada awal Agustus tahun 1965, Soekarno selaku Presiden Indonesia jatuh sakit. Kondisi ini dimanfaatkan oleh DNID selaku pemimpin PKI untuk melakukan rencananya mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Kawan, Ketua Aidit berpesan agar gerakan yang kita lancarkan bersifat terbatas dan merupakan gerakan militer. Kedua, sasaran utama gerakan kita adalah para jenderal. Ketiga, gerakan ini harus menguasai instalasi vital seperti Telkom, RRI, dan lain sebagainya. Untuk memimpin gerakan, kita sepakat mengajukan 3 nama calon yang terdiri dari perwira berpikiran maju, yaitu Letnan Kolonel Untung, Kolonel Latif, dan Mayor Suryono. Kawan Sam, sekarang kita telah memasuki tahap yang menentukan. Kontak semua perwira yang berpikiran maju mendukung kita. Segera susun kekuatan, kumpulkan semua anggota biro khusus di pusat maupun daerah. Saya sangat optimis, karena semua yang ada di dunia ini sangat mendukung kita. Perwira-perwira kita memiliki optimis yang sama. Pemuda-pemuda kita sedang berlatih di lubang buaya. Tapi saya sangat ragu, apakah benar Bung Karno semakin dekat, seperti yang dikatakan oleh tim medis? Cepat atau lambat, ajal pasti akan datang. Cepat atau lambat, jenderal-jenderal itu pasti menghimpun kekuatan dan saya tidak ingin kalah. Segera hubungi kawan-kawan. Pasukan Pasopati akan dipimpin oleh Letnan 1 Dul Arif yang bertugas untuk mengambil para jenderal hidup atau mati. Siap. Yang selanjutnya, pasukan Bima Sakti yang akan dipimpin oleh Kapten Suradi. Siap. Dan yang terakhir, pasukan Gatot Koco yang dipimpin oleh Mayor Udara Gatot Sukrisno. Siap. Pasukan dengan sasaran Jenderal Nasution dipimpin oleh Raja Pedut. Siap. Pasukan dengan sasaran Jenderal Ahmad Yani dipimpin oleh Letu Mukijan. Siap. Pasukan yang menculik Jenderal Suprapto dipimpin oleh Sulaiman. Siap. Untuk Jenderal Haryono dipimpin oleh Sarjen Bungkus. Siap. Untuk sasaran Jenderal S. Farman dipimpin oleh Sarjen Satar. Siap. Untuk sasaran Brigjen Panjaitan dipimpin oleh Sarjen Soekarjo. Siap. Pasukan yang harus menculik Brigjen Sutoyo dipimpin oleh Surono.
Siap. Laksanakan. Siap! Cepat, Jenderal. Cakra. Cepat buka pintunya, Jenderal. Cepat buka. Adek kena. Cepat, pergi. Letakkan senjata. Di mana Nasution? Saya Nasution. Di mana Pak Nasution? Pak Nasution, beliau ada di Bandung. Sudah 3 hari dia di Bandung. Kalian datang ke sini hanya untuk membunuh anak saya. Lapor, Nurdin sudah kami tangkap. Bawa ke mobil. Siap. Pak. Bapak mana, Mbok? Ayo, jawab. Bapak sedang tidur, Dan. Jadi mau ibu, Mbok? Ibu di rumah Srola. Mana bapaknya? Ada apa? Gue diminta untuk ketemu Presiden. Sekarang juga. Biarkan saya mandi dulu.
Sebaiknya kita belum mandi dulu, Jenderal. Setidaknya cuci muka dan berpakaian dong. Tidak perlu berpakaian. Lancang kalian. Apa mau kalian? Jadi, tembak! Selamat malam, Bu. Malam, ada apa? Kami diperintahkan untuk membawa Jenderal menghadap Presiden. Sekarang? Ya, sekarang. Tunggu sebentar, Bapak masih tidur. Suruh saja mereka kembali jam 8. Kata Bapak, suruh saja kembali jam 8. Tidak bisa, Bu. Keadaan sedang genting. Bapak harus pergi sekarang juga. Kami harus membawa Bapak sekarang. Kalau begitu tunggu sebentar. Bakar nafas. Ada. Bapak diminta menghadap Presiden sekarang. Malam-malam begini, mendadak begini. Silahkan Jenderal. Apa tidak sebaiknya saya berpakaian dulu? Tidak usah Jenderal. Jangan. Diam semuanya. Masih sakit, Mas? Kok malah nanya mau minta apa? Kalau masih sakit, Bu tidur, kok malah bekerja? Justru karena sakit ini nggak bisa tidur. Ngisap sangkrong aja nggak bisa. Tidurlah kamu dulu. Gambar apa itu, Mas? Rencana Museum Perjuangan di Jogja. Lah, kok kayak kuburan tuh? Permisi, Jenderal.
Pak Presiden meminta agar ada Bapak sekarang juga. Dipanggil Presiden. Malam-malam begini, jam berapa ini? Hampir pagi, Pak. Hampir pagi. Tidak salah dengar kamu? Kami kira tidak. Situasi gawat, Jenderal. Bapak Presiden menunggu di istana. Baiklah, kalau begitu saya ganti pakaian sebentar. Tidak usah, Jenderal. Jalan. Jalan. Siapa itu? Ada apa? Keadaan negara genting, Pak. Presiden manggil Bapak sekarang. Baik. Loh, kenapa ikut masuk? Mana surat perintahnya? Kok aneh, Mas? NRP mereka cuma 4 angka. Itu emang NRP Pak. Keluar, Jenderal, keluar! Atau kami ledakan rumah ini. Angkat tangan, Jenderal. Biarkan saya berdoa terlebih dahulu. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah
janji bakti, gugur satu, tumbuh seribu. Tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman bakti, di hari bulan pertiwi. Harum semerbak menambahkan sari, tanah air jaya sakti. Begitulah juga kisah kelam G30 SPKI yang merenggut nyawa kakekmu dan juga pahlawan revolusi lainnya. Sungguh kejam perlakuan mereka, Nek. Ade baru tahu ada kejadian seperti itu di masa lalu. Iya nak, itulah fungsinya kita mempelajari sejarah. Betul nak, Pak Pranowo pernah berkata tentang jas merah. Apa itu jas merah? Jangan sekali-sekali melupakan sejarah nak. Betul nak. Dari peristiwa ini kita bisa mengambil pelajaran nak, bahwa pahlawan dan para jenderal telah rela mengorbankan segenap jiwa dan tenaga untuk mempertahankan negara kita dari orang-orang yang tak bertanggung jawab dan ingin menghancurkan negara kita ini. Kita sebagai generasi penerus bangsa sudah seharusnya melanjutkan perjuangan para pahlawan kita untuk mempertahankan negara kita dengan menyesuaikan keadaan saat ini. Gimana caranya? Adek bisa meneruskan perjuangan kakek dan para pahlawan lainnya dengan belajar dengan tekun, sehingga Adek bisa menjadi generasi penerus bangsa yang mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Dengan begitu, Adek sudah membantu mewujudkan perjuangan para pahlawan untuk menjadikan negara Indonesia yang benar-benar maju, merdeka, dan adil sejahtera. Iya Pak, Ade akan berjuang untuk itu, demi negara. Semoga kakek bisa bangga melihat Ade dari sana.